Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita dapati item-item yang akan kita masukkan atau substitusikan di dalam rumus nilai median, yakni setengah kali N atau letak kelas median yang kita dapati tadi sama dengan 10, ya. Tepi bawah kelas median kita dapati 47,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median kita dapati 6. Frekuensi pada kelas median kita dapat 10 dan panjang kelas adalah 6. Nah, kita substitusikan item-item tersebut di dalam rumus sehingga nanti tepi bawah kelas median kita dapati 47,5 ditambah buka kurung setengah kali N kita dapati tadi 10 yang sudah kita bulatkan ke bawah ya, dikurang frekuensi kumulatif pada kelas median kita dapati 6 dibagi frekuensi pada kelas median kita dapati 10 dikalikan dengan panjang kelas sama dengan 6 sehingga nanti hasilnya sama dengan 47,5 ditambah 10 kurang 6 4 bagi 10 dikali 6 sama dengan 47,5 ditambah 4 bagi 10 sama dengan 0,4 ya. 4 bagi 10 0,4 dikali 6 sama dengan 47,5 ditambah 0,4 dikali 6 hasilnya sama dengan 2,4 sehingga kita jumlahkan keseluruhannya 2,4 ditambah 47,5 hasilnya sama dengan 49,9. Nah, inilah nilai median pada data ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk nilai modus. Ya, kita lanjutkan untuk nilai modus. Baik, kita lanjutkan untuk nilai modus. Dalam hal ini, yang ketiga, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, di mana rumus modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Apa itu D1? Apa itu D2? D1 itu adalah selisih antara frekuensi pada kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Itu D1 ya. Frekuensi selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 sama, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi, tapi kalau D2 sesudah kelas modus. Kalau D1 sebelum kelas modus, sedangkan D2 adalah sesudah kelas modus. Nah, kalau pada modus kita nggak membutuhkan frekuensi kumulatif ya. Baik. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu di mana letak modus. Letak kelas modus. Letak kelas modus adalah cari frekuensi yang paling banyak muncul atau paling besar nilainya. Di mana frekuensi yang paling besar adalah di interval kedua, yakni 10. Maka letak kelas modus ada di interval 48 sampai 53 atau interval kedua. Sehingga dari sini kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus, yakni batas bawah 48 dikurang 0,5. Hasilnya sama dengan 47,5. Lalu kita bisa tentukan D1 dan
D2-nya. Nah, D1-nya. Siapa frekuensi kelas modus? 10. Ya, maka D1-nya 10 dikurang 6. Karena dia 6 adalah frekuensi sebelum kelas modus. Hasilnya sama dengan 4. Sedangkan D2 adalah frekuensi selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah atau sesudah kelas modus, yakni si 3. Maka 10 dikurang 3. Maka hasilnya sama dengan 7. Sehingga kita di mana panjang kelas ya? Panjang kelasnya sama dengan median tadi karena kita punya data yang sama, yakni sama dengan 6. Ya. Maka kita bisa lakukan perhitungan untuk modus. Sehingga modus itu sama dengan, tadi rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Dimana tepi kelas modus, tepi bawah kelas modus kita dapati tadi 47,5. Kita substitusikan ke rumus. Ditambah D1-nya kita dapati tadi sama dengan 4. Ini ya, sama dengan 4. Maka kita substitusikan 4 kemari per yang D1 tetap 4, D2 kita dapati tadi tuh 7. Ya, D2-nya 7 dan panjang kelasnya sama dengan 6. Sama seperti soal yang median yang tadi ya, karena kita pakai data yang sama. Sehingga sama dengan 47,5 ditambah 4 per 4 tambah 7 11 dikali 6 sama dengan 47,5 ditambah 4 bagi 11. Hasilnya sama dengan 0,36. Kita ambil 2 angka di belakang koma dengan syarat setelah 6, angka yang setelah 6 atau 3 angka di belakang koma yang terakhir itu dia kalau lebih kecil daripada 5 kita bulatkan ke bawah. Tapi kalau dia lebih besar dari 5 kita bulatkan ke atas, ke bilangan setelah desimal ketiga. Sebelum desimal ketiga. Ya, seperti yang tadi sudah saya bahas. Dikali 6. Maka hasilnya sama dengan 47,5 ditambah 0,36 dikali 6. Hasilnya sama dengan 2,16. Nah, sekarang 47,5 ditambah 2,16. Hasilnya sama dengan 49,66. Inilah nilai modus. Nah, itu saja materi untuk hari ini. Kita review mulai dari menentukan nilai mean atau rata-rata pada data berkelompok. Yang kedua, menentukan nilai median atau nilai yang paling nilai tengah untuk data berkelompok juga. Dan yang ketiga adalah nilai modus atau nilai yang paling banyak muncul untuk data berkelompok juga. Semoga materi hari ini, penjelasan ini dapat bermanfaat untuk Anda agar Anda bisa lebih memahami tentang bagaimana cara menentukan ukuran nilai sentral pada data berkelompok. Sekian dan terima kasih. Selamat mempelajari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.